untuk seluruh sahabat-sahabat konsep, dimanapun sahabat-sahabat konsep berada. Terima kasih atas berkat Tuhan yang kita boleh panjatkan oleh karena kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara bebas untuk menikmati berkat Tuhan pada satu hari ini. Dan kita boleh berjumpa lagi pada malam hari ini untuk bersama-sama berdiskusi pelajaran sekolah sahabat kita bersama dengan Cohen Serve People dan dibantu oleh Pendeta M. Pardosi yang selalu setia mendampingi kita semua dalam mempelajari pelajaran diskusi sekolah sahabat kita. Untuk itu kita akan mulai acara ini. Kita dahulukan dengan doa. Kami minta Pendeta Abigail Sihombing boleh pimpin kita dalam doa, Pendeta. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh berkumpul dan belajar dari firman Tuhan, khususnya mengenai pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Roh Kudus memimpin kami dan memberikan kepada kami pengertian untuk dapat memahami pelajaran sekolah sahabat dan terlebih menumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih, Pendeta Abi. Saat ini kita akan boleh sama-sama mendengarkan rangkuman atau kesimpulan singkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Adrian Runesi, yang nantinya kita akan boleh sama-sama diskusikan melalui tanya jawab yang akan kita buka ruangnya. Untuk itu kami berikan kesempatan untuk Pendeta Adrian Runesi, silakan. Baik, selamat malam kepada kita semua. Bersyukur kita boleh kembali lagi dalam acara diskusi sekolah sahabat bersama dengan konsep. Saat ini saya akan screen untuk ulasan pelajaran sekolah sahabat kita yang kita boleh dapatkan poin-poin dari pelajaran kita. Baik, pelajaran kita judulnya pada malam hari ini adalah Misi Allah bagi kita bagian kedua, ya. Jadi misi Allah bagi kita bagian yang kedua. Oke. Berbicara tentang misi Allah bagi kita bagian yang kedua, maka dalam pelajaran sekolah sahabat kita ada bagian judul khususnya mulai dari hari yang pertama, hari Minggu, judulnya adalah Allah Tritunggal, asal mula dari misi. Baik. Alkitab berkata dalam Yohanes 1 ayat 1-5, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasai. Jadi dari pelajaran ini, dari ayat ini dikatakan bahwa firman itu awalnya bersama-sama dengan Allah. Siapa firman itu? Kita tahu bahwa firman itu adalah Yesus Kristus. Dan kita tahu juga di dalam penciptaan bahwa Yesus juga menjadi bagian di dalam penciptaan. Nah, sejak manusia jatuh di dalam dosa, rencana keselamatan itu sudah dipersiapkan. Ya, jadi rencana keselamatan itu sudah dipersiapkan. Kita tahu dalam Kejadian pasal 3, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka di sana kealahan, ya, mereka berbicara, ya, bahwa apa? Manusia ini sudah menjadi salah satu sama seperti kita, ya, dikatakan seperti itu. Ya. Artinya apa? Di sana dikatakan bahwa kealahan itu, ya, ditunjukkan di dalam apa? Ketritunggalan. Artinya apa? Satu kesatuan, ya, dari tiga oknum pribadi. Nah, Yesus adalah pencipta. Kita bisa lihat itu dalam Yohanes 1 ayat 3, ya. Dan dia juga adalah penebus, ya, yang sudah dipersiapkan dari awal. Ya. Jadi Yesus itu adalah pencipta. Ya.
Dia adalah penebus yang sudah disiapkan dari awal untuk memiliki misi menyelamatkan manusia. Nah, begitupun Roh Kudus. Roh Kudus pun datang diutus oleh siapa? Bapa. Jadi dalam misi keselamatan ini, maka Allah kita, Allah yang Tritunggal ya, Allah yang menjadi satu kesatuan, ya, mereka bersatu di dalam misi penyelamatan. Makanya melalui Yesus, Yesus datang ke dunia menjadi sama seperti manusia dan boleh menyelamatkan manusia dari setiap pergumulan-pergumulan. Nah, jadi misi itu adalah milik dari Ketritunggalan Allah. Jadi misi itu bukanlah misi yang biasa-biasa saja atau yang orang bilang mungkin ya hanya sekedar ya hanya sekedar menyelamatkan. Tapi segala sesuatu memang sudah dipersiapkan untuk menyelamatkan manusia. Lalu pemuridan fokus dari misi. Kalau kita lihat dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Baik. Ayat ini adalah ayat menjadi suatu fokus daripada misi. Apa fokus daripada misi? Nah, kita bisa lihat bagaimana ada poin-poin yang penting dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Apa yang ada di sana? Nah, di dalam misi itu, maka ada fokusnya, yaitu fokusnya memuridkan manusia itu. Nah, bagaimana proses daripada memuridkan akan umat-umat Tuhan? Di dalam ayat itu dikatakan, jadikan mereka bangsa muridku. Artinya apa? Bagaimana cara mereka dijadikan? Ya, diajar. Nah, itulah otoritas yang diberikan oleh Tuhan itu. Bagaimana umat-umat Tuhan diajar oleh firman Tuhan. Ketika mereka diajar, mereka dituntun menjadi murid. Nah, setelah mereka sudah diajar dan mereka sudah menjadi murid, tidak cukup sampai di situ. Maka mereka juga akan dibaptis. Setelah mereka dibaptis, apa yang akan dilakukan oleh mereka? Mereka tetap juga dididik di dalam kebenaran itu. Diajar terus. Sehingga mereka boleh melakukan tugas itu. Nah, jadi otoritas daripada Allah itu telah diberikan kepada siapa? Manusia. Sebagai apa? Murid-muridnya. Sebagai apa? Juru kabar. Nah, murid itu tentu bisa melakukan pekerjaan itu jika dia mau melakukan mau terlibat. Jadi tidak bisa dikatakan murid, tidak bisa dikatakan bahwa dia menjadi dia memegang otoritas itu kalau dia tidak mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kebenaran Injil juga harus diberitakan ke seluruh dunia tanpa batasan geografis, sosial, dan artinya segala lini, segala tempat harus dimasuki oleh kebenaran firman. Nah, berbicara tentang Injil kekal, pekabaran dari misi. Di dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 7 dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku, dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ayat ini berbicara tentang pekabaran 3 malaikat. Nah, apa yang dimaksud dengan Injil kekal, pekabaran dari misi itu? Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, Yesus adalah Injil itu. Ya, Yesus adalah Injil itu, dan Injil itu kekal. Dengan kata lain, maka kebenaran firman itu juga kekal. Karena Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Dan firman Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri. Dan kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kekal. Nah, misi pekerjaan Tuhan
adalah untuk menuntun umatnya kepada kehidupan kekal. Jadi misi itu yang kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan adalah bagaimana supaya umat-umat Tuhan, kita semua ya boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, misi itu diberikan kepada murid-murid Yesus di zaman dahulu kala. Maka misi itu juga sama diberikan kepada kita saat ini, ya. Jadi misi yang ada di zaman dahulu dan misi yang ada di zaman sekarang itu sama, ya. Sama-sama diberitakan untuk menyampaikan apa? Kebenaran firman Tuhan ke seluruh dunia. Dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 7, inilah misi untuk menyampaikan kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, dalam perkabaran 3 malaikat. Bagaimana umat-umat Tuhan diingatkan kembali bahwa apa? Kedatangan Yesus segera apa? Akan datang dan semakin dekat. Umat Allah saluran misi. Sepanjang sejarah Allah memiliki umatnya untuk menyatakan karakter. Kita tahu bagaimana dalam perjanjian Allah, di dalam perjanjian lama, kita lihat dalam Alkitab cerita tentang Abraham dan keturunannya dan orang-orang Israel. Mereka telah dipersiapkan menjadi apa? Menjadi umat-umat Tuhan. Bagaimana mereka dipersiapkan untuk menjalankan misi keselamatan itu. Dan kalau kita belajar bagaimana orang-orang Israel ini dipersiapkan ya dalam apa? Proses dari apa? Misi Allah itu. Bagaimana Tuhan juga memberikan mereka suatu perintah untuk mendirikan bait apa atau kemah suci ya, bait suci yang ada di dunia. Untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana proses daripada keselamatan itu. Bagaimana mereka diajarkan bahwa apa? Akan datang seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan kita tahu itu terjadi di dunia. Di dalam perjanjian baru, misi itu pun juga apa? Berlanjut. Dan tidak hanya sampai perjanjian baru. Di zaman kita saat ini pun, di dalam gereja kita ini pun, bahwa misi Allah itu juga sama. Yaitu tetap untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di luar sana. Jadi misi gereja adalah menuntun orang untuk bertobat dan juga untuk setia kepada Tuhan. Itulah misi daripada gereja kita di zaman saat ini. Nah, dunia ini adalah arena misi. Dalam Wahyu 7 ayat 9 sampai 10 katakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih, memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Artinya apa? Arena misi itu saat ini ada di mana? Ada di dunia ini. Ya. Tuhan mau bagaimana segala bangsa, segala bahasa, segala suku, kaum bahasa yang ada di dunia ini harus apa? Diberikan apa? Misi itu. Mereka harus disampaikan akan suara yang nyaring itu, kebenaran firman Tuhan. Agar nanti mereka akan mendapatkan kehidupan kekal. Menggunakan jubah yang kekal itu, yang ada di surga. Jadi, dunia di kita saat ini adalah tempat untuk menjalankan misi. Semua pelosok harus dimasuki oleh firman Tuhan. Dan itu bisa terjadi jika umatnya terlibat dalam misi itu. Injil Kristus menjangkau semua kelas, bangsa, suku, dan bahasa. Jadi Injil itu harus sampai kepada semua kelas, bangsa, suku, bahasa, dan yang lain. Dalam Kisah 1:8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Apa maksudnya? Jadi misi itu yang pertama, sama seperti dikatakan di Yerusalem. Itu berbicara tentang apa? Orang yang terdekat, seperti keluarga, tetangga, teman, ya harus apa? Disampaikan misi itu. Lalu yang kedua, ya bagaimana dikatakan di seluruh Yudea itu berbicara apa? Tentang misi yang apa? Harus disampaikan kepada orang-orang yang terlihat dekat, tapi sebenarnya mereka apa? Orang-orang ini mereka ini dekat, tapi sebenarnya mereka ini kelihatan jauh. Nah itu contoh seperti ada orang-orang yang apa? Kita lihat mungkin kesamaan suku, bahasa, atau orang-orang sepekerjaan. Ya, ini adalah apa? Orang-orang yang harus kita sampaikan akan misi. Lalu kepada apa? Seluruh apa? Samaria. Ini berbicara apa? Tentang yang lebih luas, yang lebih jauh lagi.
Ya, artinya apa? Misi yang ketiga itu adalah menjangkau yang lebih luas. Seperti apa? Di luar kota, tempat-tempat yang terpencil, ya, suku terpencil, atau kelompok-kelompok yang jauh. Itu juga harus diberitakan apa? Daripada misi. Jadi, di mana dunia ini adalah apa? Tempat atau arena daripada menyampaikan misi. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Tuhan mau, saudara, kita harus teguh, tidak goyah, giat selalu dalam pekerjaan. Pekerjaan apa? Misi itu, bersekutu. Dan kalau saudara kita sudah bersekutu, kita lakukan setia itu kepada Tuhan. Ingat, Tuhan akan memperhitungkan semua itu, dan itu semua tidak sia-sia. Kolose 3 ayat 23-24, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Untuk hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa hari Tuhanlah kamu akan menerima bagian ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang harus kita perbuat saat ini, semuanya harus kita perbuat dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, menyatakan akan misi. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara, dalam menjalankan misi itu, maka tubuh kita, fisik kita, pikiran kita, Tuhan mau kita persembahkan itu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Demikianlah sedikit ulasan daripada pelajar sekolah sahabat kita. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Adrian Runisi yang sudah boleh memberikan diskusi singkat dalam materi yang boleh disampaikan, yang nantinya kita akan boleh sama-sama pelajari dalam pelajaran sekolah sahabat kita, yang dimana ini adalah satu bagian dari pelajaran kita di minggu yang lalu sehubungan dengan misi Allah bagi kita, dan ini adalah bagian yang kedua dari pelajaran sekolah sahabat kita yang tadi sudah diawali melalui satu pesan di mana misi Allah itu disampaikan kepada manusia sejak manusia jatuh di dalam dosa, dan berlanjut maka misi tersebut berasal atau asal muasal dari misi itu adalah dari Allah sebagai Tritunggal ataupun Trinitas yang menjadi satu fondasi asal muasal misi ini bisa terjalankan. Mengapa? Karena memang misi keselamatan ini menjadi fokus sejak manusia jatuh dalam dosa. Nah, untuk itu Pendeta Adrian nanti mungkin bisa ditanggapi oleh Pendeta Abigail Siombing sehubungan dengan pertanyaan yang masuk pada malam hari ini. Dan kami juga memberikan kesempatan untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang boleh menyaksikan di Facebook, boleh memberikan respon pertanyaan, ya boleh diketik dalam kolom chat Facebook, nanti kita akan fasilitasi untuk kita bantu dalam diskusi kita pada malam hari ini. Baik, Pendeta Adrian, pertanyaannya begini, Pendeta. Apakah sejak awal, sebelum manusia jatuh dalam dosa, misi keselamatan itu menjadi prioritas atau menjadi fokus di sana ya? Apakah itu demikian, atau setelah manusia jatuh dalam dosa, maka misi keselamatan itu ada gitu? Jadi mana yang bisa kita pahami dari pertanyaan ini, Pendeta Adrian Runisi? Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Apakah misi Allah itu sudah dipersiapkan atau dipersiapkannya? Ya kan pertanyaannya kan begitu ya. Mungkin kira-kira gitu. Apakah sudah dipersiapkan lebih dahulu sebelum manusia jatuh dalam dosa, ataukah
nanti setelah ada dosa baru dipersiapkan? Jawabannya adalah bahwa misi itu sudah dipersiapkan sebelum manusia itu jatuh di dalam dosa. Jadi sudah ada. Dari mana kita bisa mengetahui itu? Kita buka di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kalau kita lihat ayat ini ayat ini seperti kayak ya biasa aja, pokoknya nanti akhirnya ada permusuhan. Padahal bukan, ini punya makna yang penting dari ayat. Kenapa? Karena ini berbicara tentang bagaimana proses daripada keselamatan itu sudah dipersiapkan. Kenapa kok saya katakan bahwa misi keselamatan itu atau prioritas keselamatan kepada manusia itu sudah dipersiapkan sebelum manusia itu jatuh dalam dosa? Ya. Buktinya apa? Waktu manusia jatuh dalam dosa, langsung ada perintah, langsung ada kata bahwa apa? Akan terjadi apa? Permusuhan. Berarti sudah dipersiapkan. Karena Tuhan sudah mengetahui apa akibat daripada apa? Lucifer ini jatuh dalam dosa. Nah, Lucifer itu kan Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa dia memberontak? Karena ketika Tuhan, oknum ke Allah, ketritunggalan Allah itu, mereka telah merencanakan untuk menjadikan planet kita ini, bumi kita ini. Nah, setan itu merasa apa? Dia tidak dipergunakan, dia tidak dilibatkan. Lalu akhirnya ingin sama seperti Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mulai apa? Ada apa? Rasa pemberontakan di dalam diri. Dan akhirnya dia jatuh dalam dosa, dan dia menyeret sepertiga malaikat, dan mereka diusir dari surga. Tentu ini adalah suatu ancaman. Nah, maka pertanyaannya adalah, mana yang lebih duluan? Apakah Lucifer jatuh dalam dosa, ataukah bumi ini diciptakan lebih dahulu? Jawabannya adalah, Lucifer jatuh dalam dosa, barulah bumi ini diciptakan. Ya. Bagi kita mungkin anggota daripada gereja Mas Planet ke-7 bisa membaca itu ya dalam buku Alfa Omega ya, jilid yang pertama. Bagaimana awal asal mula ya daripada kejatuhan daripada dosa. Jadi sudah dipersiapkan dari awal. Bagaimana apa? Misi itu untuk menyelamatkan manusia. Itu sama seperti Bapak Ibu Saudara sekalian ketika mobil itu dirancang dalam suatu mobil. Inilah pola-pola yang di dunia ikuti juga cara pola kerja. Ketika dia merancang, dia membuat suatu kendaraan, dia tidak cukup hanya membuat, tapi dia sudah persiapkan. Kalau nanti bannya bocor, maka harus ada ban pengganti. Harus ada dipersiapkan. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, itulah yang Tuhan juga persiapkan. Bagaimana menyelamatkan mereka. Nah, di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-15 ini, maka kita tahu apa yang dimaksud dengan mengadakan permusuhan antara kau dan perempuan dan apa keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ini berbicara apa? Keturunannya, keturunan dari wanita itu. Keturunan dari siapa? Gereja itu. Keturunan dari siapa? Maria, yaitu Yesus Kristus akan meremukkan apa? Kepala daripada Lucifer. Artinya apa? Sudah dikalahkan, sudah dihancurkan. Tetapi ya meskipun ya keturunannya ya diremukkan apa? Dan bagaimana setan meremukkan tumitnya. Ini kan berbicara tentang apa? Konsep ketika Yesus mati di kayu salib. Ya, untuk sementara waktu, ya Yesus harus mati dan ada di dalam kubur. Ya. Terlihat seperti apa tumit itu diremukkan. Orang kalau tumit diremukkan, apakah dia pasti mati? Tidak. Ya, masih tetap hidup. Dan kita tahu, walaupun Yesus pernah mengalami kematian untuk menyelamatkan manusia, tapi dia sudah bangkit. Dan ketika dia bangkit itulah bagaimana apa? Lucifer itu dinyatakan apa? Sudah kalah. Jadi prioritas itu sudah ada sebelum bumi atau manusia ini diciptakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas respon jawaban dari pertanyaan tersebut. Pendeta Abi mungkin memberikan respon juga dari pertanyaan tersebut. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya pikir apa yang disampaikan apa yang kita pelajari pada malam hari ini itu juga terkait dengan pelajaran yang kita pelajari minggu lalu ya. Bahwa rencana Allah atas kita sebagai manusia bukan supaya manusia ini jatuh dalam dosa lalu keselamatan itu menjadi bagian manusia. Jadi rencana Tuhan bagi kita bukan kita jatuh dalam dosa.
Rencana Tuhan bagi kita adalah bagaimana kita hidup dengan Tuhan selama-lamanya, tanpa dosa, penuh dengan kasih, cinta, sukacita. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, maka apa yang Tuhan harapkan di awal itu berubah drastis. Ya. Sehingga bukan rencananya yang berubah, tetapi memang ini adalah satu gambaran kasih Allah yang tidak berubah, bahwa manusia sebelum jatuh dalam dosa tidak direncanakan untuk jatuh dalam dosa. Sebelum manusia dalam dosa, kasih Allah tetap berlaku kepada manusia. Sekalipun manusia itu jatuh dalam dosa, maka kasih Allah itu tidak berubah. Maka rencana itu juga tetap berlangsung bagi manusia. Jadi kalau dibilang bahwa rencana keselamatan ini sebelum manusia jatuh dalam dosa, betul, karena Allah kita ini adalah Allah yang Allah yang ya maha tahu, Allah yang maha kuasa, tapi bukan berarti Allah merencanakan dosa. Nah, ini yang mungkin perlu kita perlu kita garis bawahi ya. Ya, jadi mungkin itulah sedikit tanggapan dari saya terkait pertanyaan ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Abi. Mungkin kita dengarkan dari Sir dulu, Sir. Ini ada pertanyaan masuk, Sir. Sehubungan dengan misi Allah. Pertanyaannya begini, Sir. Misi Allah itu apakah berubah pada waktu manusia jatuh dalam dosa, atau sebelum manusia jatuh dalam dosa itu misi Allah itu sebenarnya bukan misi keselamatan? Bagaimana menurut pandangan Sir? Baik, terima kasih ya. Salam jumpa, salam sehat kepada semua saudara-saudara yang menyaksikan diskusi Sekolah Sabat melalui konsep ini ya. Alkitab kan Petrus katakan bahwa Yesus itu sudah disiapkan, ditetapkan untuk apa? Mati menjadi penebus bahkan sebelum dunia dijadikan. Artinya bahwa sebelum Tuhan menjadikan dunia ini, maka dia sudah mempunyai dua rencana. Rencana pertama adalah manusia yang akan diciptakannya itu tetap hidup di dalam kekudusan. Rencana yang kedua adalah manusia yang diciptakan itu jika berbuat dosa, maka oknum keilahian itu tidak perlu lagi untuk berapat mencari solusi. Tapi mereka sudah menyiapkan solusinya sebelum manusia itu diciptakan atau sebelum manusia itu di dalam dosa. Jadi di sini Allah tidak merubah misinya, tidak. Allah sudah menyiapkan misinya. Tinggal bagaimana manusia itu akan menjalani kehidupannya. Ya. Tinggal bagaimana manusia itu menjalani kehidupannya. Nah, misi yang pertama, manusia itu hidup dalam kekudusan. Misi yang kedua sebenarnya ujungnya adalah membuat manusia itu kembali ke dalam kekudusan. Sebenarnya kan itu sama misinya. Jadi sama-sama untuk kekudusan. Cuman yang satu tetap hidup kudus tanpa dosa, tanpa pernah jatuh dalam dosa. Sementara misi yang kedua mengembalikan manusia itu kepada kekudusan karena sudah jatuh dalam dosa. Ya. Jadi tidak ada yang berubah dalam misi Tuhan. Yang berubah itu adalah manusia. Sehingga Tuhan harus menjalankan misi pilihan yang kedua tadi itu yang saya katakan, Yesus telah dipilih bahkan sebelum dunia apa? Dijadikan. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih, Sir, atas penjelasannya. Jadi kita cukup jelas dalam konsep ini bahwa Tuhan itu ingin menciptakan satu kekudusan, baik segala sesuatu yang diciptakan, dan dia mau misi ini tetap terus ya. Tapi oleh karena manusianya yang berdosa, maka misi itu menjadi misi yang terus Allah sampaikan supaya pada akhirnya manusia yang berdosa itu bisa hidup kembali dalam kekudusan. Terima kasih, Sir, atas respon atau tanggapan dari pertanyaan tersebut. Baik, saat ini kita akan masuk kepada
beberapa diskusi mungkin yang bisa ditambahkan ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan dari Pendeta Dwi Cahyono atau Pendeta Matias, mungkin ada merespon pekabaran kita pada malam hari ini sehubungan misi Allah ya di part yang pertama, di part yang kedua ini bagaimana? Mungkin ada bisa memberikan respon dari diskusi pelajaran sekolah sahabat kita. Silakan Pendeta Dwi. Baik, terima kasih. Selamat malam buat kita semuanya, para hamba Tuhan, dan juga umat-umat Tuhan yang berada di konsep. Pelajaran kita pada saat ini sangat penting banget. Memang terkesan sangat doktrinal, tetapi ini adalah pelajaran yang sangat penting. Kita sering mendengar kata misi. Bahkan organisasi kita disebut sebagai mision dan sebagainya. Tapi kita jarang sampai menyelami sampai ke dalam bagaimana kita melihat apa sih yang menjadi misi Tuhan bagi kita sebagai umat manusia. Gitu. Nah, pada minggu ini kita mempelajari dasar-dasar pemikiran, dasar-dasar dari pelajaran ini dalam misi Tuhan. Itu dimulai dari misi Allah itu dari Allah sendiri, dari Tritunggal. Dari Allah Tritunggal ini kita memiliki sebuah pengertian yang sangat dasar dan boleh mendorong kita bahwa ketika kita melakukan pekerjaan misi ini, ya, sebelumnya Yesus sudah menerima pekerjaan misi itu dari Bapa dan akhirnya Yesus mengutus kita seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 22, bagaimana Bapa sudah mengutus Yesus, demikian Yesus juga mengutus kita, dan pada saat Dia mengutus, Dia tidak memberikan kita, biarkan kita pergi dengan tanpa bekal, dengan tangan kosong, tetapi Dia juga memberikan Roh Kudus. Nah, pelajaran ini sangat penting bagi kita, memberikan kita pengertian dan motivasi bahwa ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita harus ingat ini bukan pekerjaan kita, tetapi ini adalah pekerjaan Tuhan, dan hanya bisa diselesaikan dan dijalankan menggunakan kuasa ilahi, dan Tuhan sudah menyediakannya. Dan fokus daripada misi ini adalah untuk memuridkan, menjadikan mereka murid, bagaimana mereka bisa hidup seperti Yesus hidup. Dan kita yang sudah menjadi murid ini, kita memiliki estafet daripada misi itu, yang dari Bapa kepada Yesus dan akhirnya kepada kita sebagai murid-muridnya. Nah, harapannya dari pelajaran ini adalah kita bisa melihat dalam kehidupan kita itu, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang harus menjalani estafet daripada misi itu, di mana kita boleh hidup berdasarkan misi itu, dan kita boleh membangun kehidupan berdasarkan daripada misi itu. Nah, itulah mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pendeta Pendeta Dwi, dalam respon yang boleh disampaikan. Berarti memang dalam pusat pekabaran kita di malam hari ini lebih diarahkan kepada pemuritan ya, karena memang di part yang pertama kita disampaikan bagaimana misi awal daripada Allah memberikan misi itu kepada manusia adalah melalui misi keselamatan yang sejak semula Tuhan mau, tadi yang Pendeta Empardosi katakan, mau hidup kudus ya bersama dengan ciptaannya. Nah, pada saat ini misi Allah yang salah satunya difokuskan adalah lebih kepada kepemuritan yang tadi boleh disampaikan Pendeta Dwi Cahyono. Baik, mungkin ada dari Pendeta Matias dari sisi pandangan yang boleh disampaikan sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita, dari perbedaan antara part yang pertama dan part yang kedua ini, kira-kira yang Pendeta lihat untuk bisa dibagikan pada malam hari ini, apa Pendeta boleh disampaikan? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga untuk tambahan-tambahan yang sudah mendahului. Kita tahu bersama bahwa pelajaran yang pertama dan yang kedua ini sangat berkaitan erat, dan pelajaran pertama dan kedua ini Allah masih menjadi pemilik misi, dan di waktu yang sama Dia juga pelaku utama misi yang mendahului sebelum nanti pelajaran yang ketiga
Allah memanggil kita untuk misinya. Nah, dalam hal ini pelajaran kedua ini sebenarnya kalau kita pelajari bersama, maka pelajaran pertama dan kedua ini tidak dapat dipisahkan, makanya dibagi menjadi dua bagian. Karena inilah dasar konsep pemikiran yang mau ditanamkan dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Kalau kita mengerti bahwa misi ini milik Allah, dan Allah juga turut bekerja, maka semangat yang kuat akan mendorong kita kuat untuk menjalankan misi ini. Itulah makanya di pelajaran hari Minggu, kalau di pertanyaan paling bawah itu dikatakan bahwa bukankah kita harus memiliki hati yang senang karena kita tahu bahwa ketritunggalan Allah, Bapa, Allah, Anak, dan Roh Kudus turut bekerja dalam misi. Nah, kalau ini kita tahu dan ini menjadi konsep yang perlu kita tempatkan dalam paradigma cara kita berpikir, maka disitulah kita akan semangat untuk menjalani pelajaran yang ketiga, yaitu panggilan untuk menjalankan misi daripada Tuhan. Nah, ini pelajaran sangat penting untuk kita. Kadang-kadang kita saat ini kita tidak menyadari bahwa semua ini adalah misi dari Allah. Sehingga karena kita tidak menyadari bahwa Allah pemilik misi, Allah pelaku utama misi, seringkali yang terjadi adalah kita mengedepankan kepentingan-kepentingan kita manusia daripada menjalankan misi yang adalah misi Allah. Nah, malam ini sebelum kita mau dibawa kepada pelajaran ketiga untuk melakukan misi ini, maka kita mau digembleng dulu dari pemikiran kita. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak mau rendah hati untuk belajar pelajaran pertama dan kedua ini. Karena seandainya manusia atau saya dan kita semua menyadari bahwa misi ini pemiliknya Allah, dan Allah mau tanamkan dalam benak pikiran kita sebelum kita melakukan misi ini, supaya kita sadar dan tahu. Jangan lupa bahwa pemilik misinya adalah Allah, dia juga pelaku yang memulai misi ini, dan saat ini seperti tadi dikatakan bahwa fokusnya adalah pemuridan untuk misi ini. Kita mau dimuridkan sebelum menjalani misi yang sama yang pemiliknya adalah Allah, dan dia mau supaya kita terlibat dalam misinya yang luar biasa. Dan kalau kita semua rendah hati untuk menerima pelajaran malam ini, maka saya pikir untuk menjalani pelajaran yang ketiga nanti kita akan disanggupkan. Tapi kalau kita tidak rendah hati untuk menyadari bahwa misi Allah harus menjadi misi kita, maka itu yang tadi saya katakan. Kesombongan akan membuat kita jauh dari misi Tuhan. Kita lebih mementingkan kepentingan kita daripada kepentingan misi Sang Pencipta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Matias Tanii ya. Untuk tambahan daripada perbedaan antara pelajaran yang lalu dan pelajaran yang sekarang. Baik, untuk waktu yang indah ini kita berikan kepada Pendeta Adrian Runesi untuk closing statement yang mungkin bisa disampaikan. Mohon maaf tadi terputus closing statement ya Pendeta Alex. Iya, silakan Pendeta Adrian. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebagai closing statement adalah bahwa misi Allah itu sangat luar biasa, ya, sangat terancam dalam semua sistem ya daripada misi itu. Dan Tuhan merindukan bagaimana umat Tuhan itu boleh terlibat di dalam misi itu untuk menjalankan misi itu. Nah, di dalam pelajaran kita ya, saya mau bacakan di sini. Di dalam pelajaran ya pendalaman hari Jumat ada sebuah kutipan di sini dikatakan bahwa jika pria dan wanita dalam kerendahan hati dan kesetiaan mau melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Allah, kuasa ilahi akan dinyatakan dalam pertobatan banyak orang kepada kebenaran. Hal luar biasa dia akan menjadi hasil dari usaha mereka. Artinya apa? Di dalam menjalankan misi itu, jika pria dan wanita, orang tua, orang muda, anak-anak, dan semua lini mau terlibat dan mau setia, mau rendah hati, melakukan pekerjaan Tuhan, maka hasilnya adalah akan banyak orang yang bertobat. Jadi satu ajakan bagi kita, marilah saudara-saudaraku sekalian, kita terlibat dalam misi itu. Apapun kelebihan, apapun kekurangan kita,
marilah kita apa? Selalu terlibat di dalam misi itu untuk menyampaikan akan pekabaran firman Tuhan kepada semua orang yang ada di dunia ini. Nah, saya ingin juga menanggapi di dalam Facebook ya, ada dari saudara Woldi ya, yang menyatakan bahwa pemuridan itu adalah misi penting Tuhan ya. Tapi masalahnya bagaimana kita boleh terlibat dalam misi pemuridan itu secara total, sedangkan kita ini adalah orang yang penuh dengan keterbatasan. Nah, masalahnya saya mau terlibat ya, saudara Woldi katakan apa? Bagaimana caranya supaya saya bisa terlibat dalam misi penting itu? Ya, karena saya ini juga punya keterbatasan. Maka jawabannya adalah Tuhan mau dari setiap kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita gunakan apa? Kemampuan kita itu untuk terlibat dalam misi. Mungkin begini ya, saudara Woldi ya, dari sahabat kami di Facebook yang selalu mengikuti tayangan. Mungkin kita punya apa? Keterbatasan. Saya tidak pintar bicara. Saya tidak bisa mengajar. Tapi kalau saya mau berguna ya, atau mau terlibat dalam misi itu, saya mungkin bisa ajak orang lain. Untuk apa? Belajar firman Tuhan. Atau contoh di gereja. Saya mungkin tidak pintar mengambil bagian dalam memimpin kebaktian ya di depan sebagai MC dan yang lain. Tapi saya bisa melakukan hal yang lain. Contoh apa? Ya mungkin saya membersihkan gereja. Ya mungkin saya merawat bangunan gereja. Itu juga adalah apa? Misi. Ya. Jadi kita jangan selalu berkata bahwa oh saya tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak bisa ini, tidak bisa. Tidak. Tapi yang Tuhan mau kita terlibat dalam misi itu. Ada satu contoh murid Yesus di dalam cerita Alkitab, yaitu Andreas. Andreas ini jarang mungkin kita dengar namanya dalam misi itu. Ya kita tahu biasanya murid Yesus yang terkenal siapa? Ada seperti Yohanes, Petrus, ya itu selalu tampil. Tapi Andreas ini mungkin dia punya keterbatasan, mungkin dia tidak pintar bicara, mungkin dia tidak terlalu tampil banyak ya, mungkin dia juga mungkin seorang yang punya keterbatasan dalam bicaranya. Tapi ingat, dia mau bekerja di balik apa lain. Contoh, kisah 5 roti dan 2 ikan. Ketika ada 5.000 orang yang lapar. Itu kan Andreas juga yang menuntun anak itu untuk membawakan 5 roti dan 2 ikan. Artinya apa? Itu hal yang sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. Jadi dari segala keterbatasan kita, saudara Woldi, ya dari pertanyaan ini, bahwa apa? Kita bisa lakukan, kita bisa terlibat dalam misi itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak terlibat dalam misi. Ya, kita semua ini adalah satu tubuh, satu bagian. Ya, makanya kita harus apa? Saling bertolong-tolonglah kamu satu dengan yang lain, khususnya di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Adrian Runesi. Ya, ini kita lihat ada pertanyaannya dari Woldi ya, sahabat konsep yang selalu setia mengikuti ya. Beliau menanyakan keterbatasan dalam bisa menjadi berkat untuk memuridkan orang lain karena kita sudah jadi murid. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Adrian Runesi untuk pertanyaan yang boleh masuk. Iya, saya pernah berkomen-komen memang sama Woldi ini ya. Dia punya satu keahlian, dia ini suka lari jarak pendek atau jarak panjang ya. Saya juga kurang tahu, tapi di Facebooknya kita lihat pernah ada postingan itu ya Woldi ya. Nah, mungkin dengan segala keterbatasan itu Woldi bisa menggunakan sisi itu untuk jadi berkat bagi orang lain, supaya mereka bisa mengenal Tuhan yang Woldi sembah di sananya. Bisa masuk dari sisi itu dan bisa jadi berkat bagi mereka. Dan ketika mungkin Woldi ada beberapa ikut bersama dengan teman-teman yang punya satu hobi yang sama, di situ juga bisa jadi berkat. Ya, itu yang bisa kita lakukan karena mungkin keterbatasan itu ya bisa jadi Woldi tidak sama seperti pendeta, para misionaris, penginjil dan lain sebagainya, tapi di sisi lain kan Woldi ini bisa mengembangkan sayapnya di bidang yang lain dan menyampaikan misi-misi itu
misi keselamatan itu kepada orang lain secara sederhana, dan itu sudah termasuk bagian daripada bisa menjadi berkat bagi dia untuk memuridkan. Dari situlah bisa dipakai ya, misalnya itu yang bisa disampaikan. Esensinya adalah tidak ada kata tidak bisa untuk menjadi murid atau menjadikan murid, ya itu yang bisa disampaikan. Ya, baik, untuk itu karena waktu yang sudah selesai untuk diskusi kita tutup diskusi Sekolah Sahabat kita ini. Dan terima kasih untuk Pendeta Adrian Runesi yang sudah memberikan pemaparan dan closing statement-nya, dan Pendeta Pardosi juga yang bisa mengarahkan kita dan seluruh sahabat-sahabat konsep yang lain. Dan pada malam hari ini kita akan boleh tutup dengan doa. Kami minta undang Pendeta Matias pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang ada di sorga, kembali kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang tak habis-habis di dalam kehidupan kami. Secara khusus malam ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk sama-sama belajar dengan tim konsep dan juga sahabat-sahabat konsep. Terima kasih oleh karena berkat Tuhan melalui hamba Tuhan Pendeta Adrian Runesi boleh memaparkan ringkasan pelajaran dan kami juga sama-sama berdiskusi. Terima kasih juga Tuhan oleh karena berkat Tuhan melalui hamba Tuhan Pendeta Multa Pardosi dan semua tim konsep yang turut dalam diskusi ini, dan secara khusus sahabat-sahabat konsep yang turut mengikuti tayangan ini. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat akal budi dari sorga melalui kuasa Roh Kudus agar pemahaman kami boleh disempurnakan dan roh yang sama menyembuhkan kami untuk menghidupkan. Berkati setiap sahabat-sahabat konsep yang mengikuti tayangan ini, Tuhan berkati mereka. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di tim konsep, berkati kami semua. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan. Mohon ampuni kami orang berdosa, sempurnakan doa kami yang jauh sekali dari sempurna ini. Dan ampuni kami orang berdosa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Matias Tanii dan seluruh sahabat-sahabat konsep yang boleh bergabung di live streaming Facebook kita. Sampai jumpa minggu mendatang, Tuhan memberkati.